Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara beli dan jual saham menggunakan stochastic flow. Stochastic flow adalah sebuah indikator yang mengukur volatilitas sebuah saham ya. Jadi dengan indikator stochastic flow ini kita bisa menentukan bahwa sebuah saham itu sedang berada pada area jenuh beli atau jenuh jual seperti itu, sehingga kita bisa mengoptimalkan apa? Mengoptimalkan pembelian kita dan penjualan kita. Jadi kita bisa menentukan di mana area beli dan di mana area jual seperti itu. Nah, menggunakan indikator stochastic flow ini cukup tricky ya. Ada beberapa hal yang rekan-rekan harus memperhatikan dengan baik. Ya, setidaknya ada 3 cara untuk membeli saham menggunakan stochastic flow ini. Ada beberapa setting yang rekan-rekan harus memahaminya dengan baik ya. Termasuk bagaimana cara menjualnya. Kita akan bahas ini di video ini. Jadi rekan-rekan silahkan perhatikan apa yang kami gambarkan berikut. Yang jelas untuk membeli saham menggunakan stochastic ini ada 3 setting yang perlu rekan-rekan ketahui. Yang pertama adalah ketika dia oversold atau jenuh jual, lalu kemudian naik, lalu berada di angka di atas 20, maka itu bisa kita beli. Lalu yang kedua ketika bullish divergence. Lalu yang ketiga George Lane bull setting. Nah, bagaimana keterangan 3 setup untuk membeli ini? Nah, kita akan bahas pada ilustrasi berikut. Silahkan menyimak dengan baik. Oscillator ini adalah sebuah indikator volatilitas ya, yaitu kegunaan utamanya adalah untuk mendeteksi kondisi jenuh beli atau overbought dan jenuh jual atau oversold ya. Nah, stokastik ini memiliki 2 garis dalam osilator yang disebut dengan garis persen K. Persen K itu yang warnanya hitam ini ya, persen K warna hitam, dan garis persen D yang ditunjukkan garis warna merah ini. Nah, kedua garis ini berkisar pada skala vertikal 0 sampai 100. 0 itu ada di sini dan 100 ada di paling atas ya. Tapi walaupun dari 0 sampai 100, osilator ini tidak pernah benar-benar mencapai angka 0 atau angka 100 ya. Nah, perlu dipahami di atas garis angka 80 ya, di sini di atasnya kita sebut dengan zona overbought atau jenuh beli. Sedangkan di bawah level 20, garis 20, perhatikan di sebelah kanan ini ada angka 20 dan 80. Nah, di bawah angka 20 ini kita sebut dengan zona oversold. Ya. Zona oversold atau jenuh jual. Nah, garis persen K ya, yang warna hitam ini adalah garis utama dan kita sebut dengan signal line. Dan sementara garis yang persen D yang warna merah ini itu kita sebut dengan trigger line yang merupakan rata atau moving average dari garis persen K. Jadi yang merah ini merupakan moving average dari garis yang hitam ya, perhatikan. Nah, perlu diketahui juga ya, di sini ada angka 25 lalu 20,5 lalu persen D ada angka 5. Ini adalah setting moving average dari angka dari persen K dan persen D ini. Ya, standar yang digunakan oleh pembuatnya yaitu George Lane itu adalah 14 ya. Di sini angka 20 ini diganti 14, lalu yang 5 ini jadi 3 ya. Persen D-nya ini jadi 3. Itu adalah standar yang dipakai untuk George Lane. Seperti itu. Tapi itu bisa diubah sesuai dengan style trader yang memakai indikator ini. Jadi terserah, suka-suka saja. Dan pada contoh ini, pada grafik ini kita menggunakan setting 25-5 seperti itu. Jadi semakin besar angkanya maka naik turunnya semakin smooth seperti itu. Nah, sinyal buy. Kita
menggunakan stochastic oscillator ini untuk mengetahui sinyal buy dan sinyal jual. Sinyal beli dan sinyal jual. Nah, perpotongan kedua garis ini menghasilkan sinyal beli maupun sinyal jual. Perpotongan garis persen K dan persen D ini maksudnya. Nah, sinyal beli terjadi ketika garis persen K yang warnanya hitam ini memotong ke atas garis persen D ya di zona oversold. Misalkan di sini ya, di sini dan di sini. Ini adalah sinyal beli. Nah, sebaliknya sinyal jual terjadi apabila garis persen K memotong ke bawah garis persen D di zona overbought atau jenuh jual. Nah, contohnya di sini maupun di sini dan di sini. Nah, perlu dipahami ya bahwa ada banyak trader yang berpengalaman membeli atau menjual saham itu tidak langsung pada saat garis persen K dan persen D memotong satu sama lain. Tapi apa? Tapi dia menunggu garis persen K ini memotong ke atas garis horizontal angka 20 dulu dari zona oversold. Jadi setelah masuk ke zona oversold lalu memotong garis ke atas, memotong garis persen D ya. Jadi konstruksinya beli biasanya seperti ini. Garis persen K memotong ke atas garis persen D pada zona oversold, lalu kemudian trader berpengalaman itu menjadikan saham ini menjadi watchlist dulu, menunggunya sampai garis persen K memotong ke atas garis horizontal angka 20 untuk nilai stochastic oscillator ini ya. Perhatikan ini ditunjukkan pada panah warna hijau ini, ada 4 posisi di sini ya. Di sini zona oversold ya, pada zona ini memotong ke atas ya. Lalu saham naik. Di titik ini juga ya, walaupun di sini sudah memotong pada titik ini, perhatikan scroll, sudah memotong garis persen K, sudah memotong persen D, maka dia tidak langsung beli, tapi langsung belinya setelah garis persen K memotong ke atas garis horizontal 20. Walaupun dia turun dulu, akhirnya dia naik. Di sini juga perhatikan panah hijau langsung naik ke atas sangat tinggi. Di sini juga pertengahan bulan Februari dan Maret dia beli langsung naik tinggi. Seperti itu. Jadi itu adalah setting beli yang standar. Lalu setting jualnya adalah kebalikannya. Jadi ketika persen K memotong persen D pada zona overbought, maka dia masukkan ke watchlist dulu. Lalu ketika garis persen K ini memotong ke bawah garis horizontal 80, maka saat itulah saat yang tepat untuk menjualnya. Seperti itu. Ini ditunjukkan pada panah merah ini. Di satu posisi ini, lalu di posisi ini, perhatikan. Di sini. Lalu di sini juga panah merah ini, perhatikan. Di sini juga garis persen K memotong ke bawah garis persen garis 80. Nah, di sini juga ini sinyal jual juga. Nah, bisa diperhatikan ya. Jadi ada 2 macam metode pembelian dengan cara yang seperti itu. Jadi terserah ikut yang mana. Yang jelas itu adalah 2 hal yang menjadi pengalaman dari trader-trader yang sudah berpengalaman sebelumnya, seperti itu. Nah, ada beberapa setting beli dan jual yang lainnya yang perlu Anda mengetahui dari stochastic oscillator ini, yaitu yang pertama adalah bahwa ketika uptrend besar, maka kondisi overbought bisa dilupakan. Ya, ketika terjadi uptrend, maka overbought bisa dilupakan. Perhatikan di sini, ya. Setelah antara bulan Mei dan Juli ini terjadi sideways, maka kemudian dia breakout, lalu breakout-nya ini terjadi pada zona overbought ya. Sudah jenuh beli. Tapi dia tetap aja naik tuh. Nah, tetap aja naik. Nah, di antara ini juga
dari sini sampai sini ini rata-rata semua overbought ya, sudah jenuh beli semua rata-rata. Nah, tapi harga itu tetap naik aja. Nah, seperti itu. Nah, itu pada uptrend zona overbought ini bisa diabaikan ya. Nah, ketika downtrend maka sebaliknya yaitu zona oversold bisa dilupakan. Perhatikan setelah dia perhatikan grafik ini, setelah saham ini mengalami sideways pada bulan April sampai bulan Juni, lalu kemudian terjadi breakdown, support break ya, breakdown support, lalu kemudian dia harganya turun terus, maka itu adalah sebuah konfirmasi terjadinya downtrend. Nah, ketika downtrend, zona oversold itu diabaikan saja ya, perhatikan ya, pada titik ini ya sudah oversold ya, tapi dia turun aja, arahnya tetap turun ya. Di sini juga arahnya turun terus. Dan pada pembacaan ini bahkan tidak terjadi zona overbought ya, tidak ada overbought pada downtrend, biasanya seperti itu. Terutama pada setting yang lebih smooth seperti itu, seperti 2055 ini. Paham ya? Bisa dipahami ya. Jadi untuk longer term itu biasanya angka-angka setting stokastik osilator ini lebih besar seperti itu. Nah, lalu ada kondisi yang lain ya untuk menjadi pertimbangan untuk membeli atau menjual. Nah, yang pertama adalah bullish divergence atau bullish divergence gitu. Bullish divergence ini terjadi ketika pergerakan harga saham membentuk lower low. Perhatikan, dia turun, lalu naik, terus turun lagi, lalu naik. Setelah itu terjadi lower low kan. Nah, tapi stokastik slow-nya itu mengalami higher high. Perhatikan, di sini bawah, di sini, lalu naik, lalu di sini bawahannya lebih atas dari sebelumnya, lalu akhirnya naik lagi. Nah, ini terjadi higher low, tapi harganya terjadi lower low. Nah, ketika ini terjadi, ya, ketika lower low harga dan higher low pada indikator stokastik ini, maka yang harus kita lakukan adalah nunggu resisten break aja. Dan itu ditandai dengan yang pertama adalah harga price ini, ada resisten break price ini, di sini titik ini bisa dibeli. Perhatikan, dia naik, nah pas di sini kan resisten, terjadi resisten. Nah, ini di garis horizontal, terus ketika dia breakout ke atas, maka bisa dibeli pada titik ini. Dan indikator ini juga mengalami breakout pada garis 50 ya. Jadi ketika stokastik naik di atas garis 50, nilainya lebih dari 50, maka saat itu adalah saat yang tepat untuk membeli. Ya, lalu kemudian terjadi kenaikan. Ya, walaupun di sini zonanya sudah overbought, tapi tetap naik karena trennya sudah beralih menjadi uptrend. Ya, dan pada indikator di layar ini setting yang dipakai adalah 14.3, yaitu setting standar. Nah, ketika ada bullish divergence, ada juga bearish divergence. Terjadi higher high di sini. Higher high, harganya itu membuat tinggian baru, puncak baru terus gitu, terjadi akhirnya higher high. Akan tetapi stokastik slow-nya itu dia nurun terus. Ini segini, terus ini high-nya lebih turun. Ini high-nya lebih turun. Ini high-nya lebih rendah. Nah, seperti itu. Jadi terjadi lower high pada stokastik slow, tapi higher high pada harga. Nah, ini pertanda buruk. Nah, pada saat seperti ini perhatikan supportnya. Supportnya di mana? Nah, di sini ada support harga di sini ya. Ada support harga di sini. Ketika dia breakdown, terjadi support break, maka setelah itu dia harus dijual, harus dihilangkan karena tren naiknya sudah selesai. Dia akhirnya berganti pada downtrend. Begitu juga dengan pada kondisi
indikator stochastic slow-nya ini ketika dia breakdown di bawah angka 50, maka disitulah terjadi downtrend berikutnya. Nah, itu adalah saat yang tepat untuk menjual, ya, atau cut loss seperti itu. Nah, selain tadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kondisi beli dan jual ya. Nah, sekarang masih ada 2 lagi yang penting. Ini adalah George Lane's Bull Setup. Yang pertama adalah George Lane's Bull Setup. Jadi kondisinya seperti ini nih. Perhatikan, ini adalah metode yang sangat unik. Jadi pada tren harga ini terjadi lower high. Jadi dia naik, turun, terus naik, ya, high-nya lebih rendah. Terus akhirnya dia, nah pada kondisi lower high ini ternyata stochastic slow 14.3 ini mengalami higher high, ya. Chart harga lower high, indikator higher high. Nah, pada saat seperti ini yang harus kita lakukan adalah menunggu sampai stochastic slow-nya mengalami zona oversold, ya. Mengalami zona oversold. Nah, ketika dia mengalami golden cross atau perpotongan garis persen K yang memotong ke atas garis persen D ini, maka saat itulah saat yang tepat adalah untuk membeli, karena setelah itu kemudian diikuti dengan uptrend yang cukup tinggi, ya. Perhatikan. Jadi ketika Anda mengetahui ada lower high, ya, pada pergerakan saham yang Anda incar, lalu ternyata stochastic slow-nya itu membuat higher high. Nah, ini adalah saat yang tepat untuk menunggu sampai terjadi oversold, lalu kemudian membelinya ketika golden cross. Ya, ini penting. Nah, ini adalah kesempatan yang cukup baik untuk membeli saham. Nah, yang terakhir adalah sebaliknya, ya, terjadi harganya itu, grafik harganya terjadi higher low, ya, higher low. Sedangkan stokastik itu terjadi lower low. Nah, ini adalah pertanda buruk, ya. Karena kenaikannya itu akan sementara, lalu kemudian ketika dia mengalami dead cross atau perpotongan garis persen K yang memotong ke bawah garis persen D, maka itu adalah awal dari tren bearish. Dan pada saat dia membentuk higher low lalu naik terus kemudian turun lagi, nah pada saat bouncing itu, pada saat di atas itu adalah saat yang tepat untuk menjual saat naik, ya, atau sell off on strength, ya, seperti itu. Jadi kira-kira ini adalah ada 6, ya, ada 6 setting beli dan jual pada indikator stokastik osilator ini. Jadi ya, silakan dicermati baik-baik. Indikator stokastik slow ini adalah indikator yang cukup powerful. Jika Anda bisa menggunakannya dengan baik, maka itu akan sangat membantu Anda dalam trading.